Oke, mari kita mulai bedah mendalam kita hari ini. Coba Anda bayangkan, resep masakan pusaka keluarga Anda yang sudah turun-temurun tiba-tiba diklaim oleh dunia sebagai masakan impor dari negara lain. Anda pasti protes, kan? Jelas, pasti marah dong kalau situasinya begitu. Nah, di sesi bedah mendalam kali ini, kita punya setumpuk dokumen sejarah yang mengajukan argumen radikal yang persis kayak gitu. Tapi ini soal Borobudur dan Prambanan. Iya, dokumen ini benar-benar menggugat narasi arus utama yang selama ini kita tahu. Betul. Misi kita hari ini adalah menguji klaim sumber-sumber ini. Mereka menyatakan kalau mahakarya arsitektur tersebut bukanlah hasil impor dari India, melainkan manifestasi ajaran asli leluhur Nusantara, atau istilah yang mereka pakai itu Dharmic Original. Analogi masakan di awal tadi itu pas banget buat menggambarkan intinya, tapi perlu diingat ya, kita di sini cuma membedah klaim dari dokumen-dokumen tersebut. Kita nggak langsung menulis ulang buku sejarah di sekolah. Pasti, kita harus netral dan cuma menyajikan apa yang diklaim sumbernya. Karena selama ini kan narasi utamanya selalu menempatkan Nusantara sebagai penerima yang pasif. Betul, seolah-olah teologi dan peradaban agung kita itu cuma barang kiriman. Nah, sumber yang kita kaji hari ini mencoba membalik logika tersebut sepenuhnya berdasarkan interpretasi data mereka. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sejak SD kan kita selalu diajarkan kalau Prambanan itu candi Hindu. Terus Borobudur itu candi Buddha. Kalau candi-candi ini bukan produk impor dari India, lalu apa dong label agamanya? Bagian yang paling memikat dari dokumen ini justru saat mereka menyoroti sejarah istilah itu sendiri. Dokumen ini menekankan kalau istilah Hinduisme itu secara formal baru dikukuhkan pada abad ke-19 oleh para sarjana barat. Tunggu, abad ke-19? Berarti hitungannya sangat baru dong. Sangat baru. Itu adalah produk dari Indologi, jadi semacam studi tentang India oleh akademisi kolonial yang tujuannya menyatukan berbagai tradisi lokal di daratan India. Padahal aslinya tradisi-tradisi itu independen dan nggak punya pendiri tunggal. Ah, saya mengerti sekarang. Jadi menyebut Prambanan sebagai candi Hindu India itu ibarat menamai sebuah bintang yang cahayanya sudah ada jutaan tahun lalu, tapi namanya baru dikasih oleh astronom di abad ke-19. Tepat sekali, ada kesalahan kronologis yang besar. Menurut kacamata sumber ini, pakai kacamata Indologi abad ke-19 buat melabeli situs purba Nusantara itu adalah bias sejarah yang fatal. Ajaran dasarnya jauh lebih tua dari label kolonial tersebut. Wah, ini bikin kita masuk ke pertanyaan yang lebih besar. Kalau labelnya keliru dan ajarannya diklaim bukan dari India, terus dari mana asal-muasal ajaran Veda itu sendiri? Nah, dokumen ini merujuk pada teks purba, yaitu Mahabharata Udyoga-parva, bagian 108. Teks kuno itu menyebutkan secara spesifik kalau arah timur adalah tempat Veda pertama kali dinyanyikan. Arah timur? Maksudnya spesifik wilayah mana itu? Timur yang dimaksud di teks itu merujuk pada wilayah dengan matahari tanpa bayang. Itu adalah referensi geografis kuno untuk menyebut wilayah Khatulistiwa. Wow, Nusantara kita kan letaknya persis di Khatulistiwa. Jadi sumber ini mengklaim kitalah yang menyebarkan ajaran tersebut. Betul. Argumen yang diajukan adalah kaum Arya Shaka, yaitu kelompok pembawa dasar ajaran Veda, justru bermigrasi dari Nusantara menuju daratan India. Berarti dari kita ke sana ya, bukan sebaliknya. Iya, terjadinya diklaim antara tahun 3102 hingga 1300 sebelum Masehi. Di daratan India, mereka berbaur dengan kaum Dravida, penduduk asli sana pada masa itu. Dan baru di sanalah teks-teks tersebut mulai dituliskan. Oke, ini menarik banget, tapi saya butuh bukti logisnya. Menjaga alur sebab akibat nih. Kalau Nusantara adalah poros pencerahan purba, di mana letak bukti institusi pendidikannya? Dunia kan jauh lebih mengenal Universitas Nalanda di India. Justru itu, dokumen ini pakai prasasti Nalanda Copperplate untuk memutarbalikkan asumsi tersebut. Teks di prasasti itu secara spesifik mencatat bahwa Raja Nusantara, Balaputradewa, yang mendanai operasional biara di Nalanda. Berarti kekuatan finansialnya dari Nusantara. Betul sekali. Sumber kita menyimpulkan bahwa Nalanda di India sebenarnya hanyalah sekedar cabang. Institusi induknya yang pegang modal ekonomi dan politik justru ada di Sumatera, yaitu Universitas Dharmaphala di Muara Takus. Hah? Jadi Nalanda itu ibarat kampus satelit dari kampus utamanya di Sumatera? Luar biasa.
Lalu, bagaimana dengan posisi Borobudur dalam kerangka teori ini? Dokumen ini mengklaim Borobudur punya nama asli Vihwana Cakkahupala. Dan yang bikin kaget, angka pembangunannya dirunut mundur jauh banget hingga 5391 sebelum Masehi. Sebentar. 5391 sebelum Masehi. Itu kan berarti Borobudur jauh lebih tua dari piramida Giza. Gimana dokumen ini bisa memvalidasi angka yang se-ekstrem itu? Bukannya itu nabrak semua bukti arkeologi modern? Itu reaksi yang sangat wajar. Angka tersebut memang sangat radikal. Sumber kita ini nggak pakai metode penanggalan karbon atau arkeologi arus utama. Mereka malah bersandar pada perhitungan kalender lokal purba dan keselarasan astronomis yang sangat spesifik. Oke, jadi metode pengukurannya beda total ya? Iya, tapi terlepas dari perdebatan angka tahunnya, dokumen ini menggarisbawahi satu hal fisik yang bisa diverifikasi. Nama tokoh Nusantara seperti Sariputra yang ada di relief itu justru diabadikan menjadi nama stupa suci di India. Bukan sebaliknya ya? Di kita nggak ada monumen purba yang pakai nama tokoh India? Tepat, nggak ada. Secara logika,